Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, atas umur dan kesehatan yang kita dapatkan sehingga kita bisa menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa setiap Ramadan rasanya terasa berbeda? Hati terasa rebut, air mata lebih mudah jatuh, doa terasa lebih mendalam dan khusyuk. Namun di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang sangat penting. Sudahkah kita benar-benar mendekat kepada Al-Quran? Ramadan bukan sekedar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, namun menjadi bulan yang turunnya cahaya yang pertama kali menyentuh bumi melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Saat ini, di serba yang digital, serba digital modern, Al-Quran seringkali kalah dengan notifikasi pada gadget kita, seperti notifikasi media sosial ataupun aplikasi yang lain. Al-Quran yang dulu rutin dibaca menjadi jarang dibaca dan menjadi berdebu. Aplikasi Al-Quran di ponsel kita pun jarang dibuka, dan kita pun terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang tidak pernah berhenti, sehingga hati kita seperti kehilangan arah. Maka dari itu, pada bulan suci Ramadan ini, mari mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Potongan ayat di atas bukan hanya menjadi informasi, namun menjadi makna atau pengingat bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka dari itu, untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini atau di luar bulan Ramadan, agar kita terlatih dan terbiasa menghabiskan waktu dengan Al-Quran hingga menjadikannya sebagai sahabat kita. Hubungan antara bulan Ramadan dan Al-Quran juga sejalan dengan yang Rasulullah SAW lakukan. Menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Jibril menemui Nabi Muhammad SAW setiap malam pada bulan Ramadan, kemudian mereka mempelajari Al-Quran. Apabila Rasulullah SAW saja memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran, bagaimana dengan kita? Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita lebih mendekat dengan Al-Quran dan menabung sebanyak-banyaknya pahala untuk bekal di akhirat. Saat menjalankan bulan suci Ramadan, mengapa hati kita terasa jauh dari Al-Quran? Pertanyaan ini terlintas di pikiran kita. Hal ini ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab mengapa hati kita menjadi terasa jauh dari Al-Quran. Yang pertama, kita terlalu padat dengan aktivitas, tugas-tugas, dan tidak ada habisnya. Pikiran penuh dengan permasalahan duniawi, kita terlalu sibuk dengan gadget kita, dengan sosial media, dengan aplikasi yang lain, dengan kesenangan-kesenangan yang secara instan, yang sehingga menyebabkan kita jarang membaca Al-Quran. Padahal Allah telah menjanjikan Al-Quran membuat hati kita menjadi lebih tenang. Hal ini berdasarkan dari surat Al-Rod ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Maka dari itu, sesibuk-sibuknya aktivitas kita, mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Kemudian, terdapat notifikasi gadget yang membuat kita teralihkan. Mungkin ini menjadi salah satu ujian melawan hawa nafsu ketika kita ingin membaca Al-Quran, namun ada notifikasi dari gadget, sehingga fokus kita itu teralihkan. Bukannya kita membaca Al-Quran, malah kita sibuk membuka aplikasi tersebut dan malah berakhir scroll. Fokus kita tercuri dan akhirnya Al-Quran tidak terbaca lagi. Kemudian kita mungkin bisa membaca Al-Quran akan fasih dan lancar, namun kita belum memenuhi untuk memahami maknanya. Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja,
namun kita harus memahami makna atau arti yang terkandung di dalamnya. Allah berfirman pada surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaru Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Maka tidaklah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, namun menjadi petunjuk atau al-huda, menjadi salah satu obat hati atau asyifa, ataupun menjadi nasihat atau mau'izah, dan banyak lagi nama dari Al-Quran. Kemudian, supaya lebih dekat dengan Al-Quran, kita bisa melakukan hal sebagai berikut. Kita membaca Al-Quran itu secara konsisten, mulai dari setengah sampai satu halaman, mulai beberapa ayat hingga menjadi beberapa juz. Karena sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada tidak baca Al-Quran sama sekali. Kemudian kita mencari waktu yang senggang atau waktu yang tenang, misalnya setelah sholat subuh, ataupun kita sebelum tidur, atau menunggu azan maghrib sebelum berbuka puasa. Dan ketika saat kita hendak membaca Al-Quran, mari kita menjauhi ponsel, mematikan notifikasi, sehingga bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk dan bisa memahami maknanya dengan baik. Kemudian kita bisa mendengarkan murotal saat beraktivitas, pada saat kita beres-beres rumah, atau kita mengerjakan pekerjaan kita, atau kita sedang menunggu sesuatu. Membiasakan diri dengan lantunan ayat Al-Quran itu menjadi ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita bisa ikut komunitas atau mengajak sahabat, teman, atau keluarga yang bisa saling mendukung agar lebih dekat dengan Al-Quran, karena lingkungan menjadi salah satu pengaruh besar dari kita. Dan kemudian jangan lupa berdoa, karena Allah memilih hati kita. Berdoa pada Allah agar dilembutkan hati kita, agar kita bisa tersentuh dengan bacaan ayat Al-Quran dan bisa memahami ayat-ayatnya. Ramadan adalah madrasah jiwa, Al-Quran adalah kurikulumnya. Mari kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sebaik mungkin dan membiasakannya di luar bulan suci Ramadan. Namun kita tahu satu hal, setiap ayat yang kita baca, setiap makna yang kita pahami akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Ramadan adalah waktu terbaik untuk mendekat, dan Al-Quran adalah jalan terdekat menuju Allah. Jangan biarkan bulan suci Ramadan ini berlalu tanpa Al-Quran yang benar-benar di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.